Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2, Manajemen Pemasyarakatan A, akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami terkait buku Preceding Organisasi Development William J. Rothwell, Jacqueline M. Stavros, Roland L. Sullivan. Kelompok 2 akan menyampaikan bagian chapter 5 dan 6 yang beranggotakan pertama Tarunawreda Esternia Naibahu, STB 3624, kedua Tarunawreda Delvi Kalwa Kurniawan, STB 3604, ketiga Tarunawreda Inelda Dwijayanti, STB 3662, keempat Tarunawreda M. Ega Putra, STB 3734, dan yang terakhir Tarunawreda Rahmat Putra Dianto, STB 3788. Pada bagian pertama, chapter 5, akan dijelaskan oleh anggota kami, yaitu Tarunawreda Esternia Naibahu. Kepada Tarunawreda Esternia Naibahu, saya persilahkan. Chapter 5. Menurut Krishnan tahun 2012, mengutip dari Burns tahun 1978, kepemimpinan transformasional adalah terjadi ketika satu atau lebih orang terlibat dengan orang lain dalam cara pemimpin dan pengikut meningkatkan satu sama lain ke tingkat motivasi dan moralitas yang lebih tinggi. Krishnan mencatat bahwa upaya-upaya ini menghasilkan efek perubahan pada kedua pemimpin dan pengikutnya. Menurut Michel et al. Tahun 2014, kepemimpinan transformasional adalah sebagai gaya kepemimpinan yang mengubah pengikut untuk mengatasi kepentingan pribadi mereka dan menentang mereka untuk bergerak melampaui asumsi mereka saat ini. Kunci dalam kepemimpinan transformasional yaitu pertama kesadaran diri dan perhatian penuh. Kesadaran diri itu merupakan kegiatan mengenal keadaan batin sendiri dan mengenal dampak diri sendiri terhadap orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menilai diri, mengevaluasi diri, dan tindakan yang dilakukan. Kesadaran diri pemimpin itu dan pengembangan tujuan sangat penting untuk mengetahui diri sendiri secara teratur untuk memimpin orang lain secara efektif dan memahami kekuatan pribadi dan mengidentifikasi di mana pengembangan yang perlu diperluas. Perhatian penuh juga merupakan bagian penting dari proses. Tanpa memperhatikan diri sendiri dan mencari masukan dari orang lain, sulit untuk mempercayai kebutuhan akan perubahan yang diteruskan oleh orang lain yang bersangkutan. Perhatian penuh juga dapat dilakukan pada nilai, visi, misi yang berkaitan dengan pekerjaan atau perubahan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja atau perubahan tersebut. Yang kedua, lingkungan yang dinamis selalu bergerak cepat, berorientasi pada pertumbuhan dan inovasi untuk masa sekarang dan masa depan, yang dapat membuat orang bekerja secara produktif. Lingkungan yang dinamis juga dapat menghadirkan pemimpin yang transformatif, di mana para pemimpin melemparkan dirinya masuk ke dalam hubungan yang erat dengan anggota organisasi dan terlibat secara aktif dan responsif. Kompetensi paling dasar dari pemimpin perubahan atau pemimpin transformasi adalah mengidentifikasi dirinya, kemampuan untuk mengenal dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain dengan mempertimbangkan 3 pertanyaan ke diri sendiri, yaitu pertama, mengapa ada orang yang ingin saya pimpin? Yang kedua, seberapa baik saya memimpin hari ini? Yang ketiga, bagaimana saya memimpin lebih baik hari ini? Pemimpin perubahan harus memahami gaya kepemimpinan, kekuatan, kelemahan, dan aspirasi. Kemudian bersedia melakukan pengembangan dan perubahan. Pemimpin juga membangun kepercayaan, keyakinan, dan hubungan yang baik dengan orang yang dilayani dalam organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Inelda. Baiklah, selanjutnya yaitu proses penilaian diri. Itu terbagi dari 2, transformasi dan perubahan transformasi. Transformasi adalah perubahan yang dapat dilihat perilaku pemimpin seseorang. Perubahan transformasional yang signifikan dari seorang pemimpin dapat mengubah sifat organisasi dan anggotanya. Agar transformasi pribadi dan organisasi dapat terjadi, para pemimpin terlebih dahulu melakukan pemeriksaan diri mereka sendiri. Perubahan transformasional
Proses penilaian diri membutuhkan waktu dedikasi dan kemauan untuk belajar tentang diri Anda dari orang lain. Selanjutnya nilai. McLeod dan Raflin 1998-364 mengemukakan nilai sebagai kewajiban, bagaimana seseorang harus berperilaku. Father 2003-34 memahami nilai-nilai sebagai keyakinan umum tentang cara yang diinginkan akan berperilaku atau tentang tujuan umum yang diinginkan. Dalam hal ini, nilai-nilai organisasinya adalah kerjasama tim, integritas, keunggulan, rasa hormat, dan keberlanjutan. Hasilnya bisa menjadi peningkatan yang signifikan dalam rasa hormat komunikasi, kesamaan pemahaman, dan akuntabilitas dari waktu ke waktu. Mengidentifikasi nilai-nilai dalam diri dapat memberikan dasar untuk menulis pertanyaan visi dan misi diri seorang individu. Di antaranya, apa yang saya inginkan untuk hidup dan bekerja setiap hari? Bagaimana saya ingin memperlakukan orang lain? Apa yang saya perjuangkan? Apa yang saya pedulikan? Bagaimana saya menunjukkan bahwa saya peduli pada orang lain? Penglihatan. Sarjana dan praktisi menyatakan bahwa visi adalah faktor pembeda utama ketika membandingkan pemimpin dengan manajer. Buckhinman 2005, Kotter 1996. Visi didasarkan pada nilai-nilai seseorang. Tujuan visi. Memberikan kekuatan untuk mengambil tindakan untuk mencapai masa depan. Pemimpin menggunakan citra mental ini sebagai kekuatan energi untuk memenuhi peran, kepemimpinan, tanggung jawab, dan untuk menginspirasi orang lain. Dampak visi. Visi yang kuat memberikan arah yang jelas dan memotivasi gerakan ke depan. Visi adalah cita-cita untuk diperjuangkan. Fungsi visi. Sebagai simbol keaslian, seorang pemimpin yang harus bekerja dengan rajin untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan tahu kemana arah visi ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap orang lain. Misi. Misi adalah tujuan yang bisa memberikan energi paling kreatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seperti halnya apa yang Anda lakukan setiap hari untuk hidup dengan nilai-nilai Anda. Misi memiliki pengaruh baik untuk pemimpin dan organisasinya sebagai acuan apa yang harus dilakukan hari ini sebagai pemimpin perubahan. Pernyataan visi dan misi yang tertulis dapat mencerminkan komitmen seseorang yang gigih dan selanjutnya akan memikirkan kompetensi kepemimpinannya. Kompetensi seseorang dipengaruhi oleh nilai, visi, misi, dan kemampuan memimpin secara efektif. Kompetensi kepemimpinan transformasional. Kompetensi kepemimpinan transformasional akan terwujud dalam tindakan yang dituju. Sebuah studi oleh Stavros 1998 menunjukkan bahwa kemampuan seseorang pemimpin muncul ke permukaan sebagai fungsi pemimpin dengan organisasi dan anggota. Keterampilan seperti komunikasi lisan, jaringan, kepercayaan diri, inisiatif, dan perhatian terhadap detail memungkinkan merupakan ciri dari aktivitas seorang pemimpin. Tyler 2006 mencatat bahwa kunci pengembangan diri adalah diri sejati yang diidentifikasi melalui pengetahuan akurat yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri. Setiap individu dan orang lain memiliki wawasan unik tentang diri individu lain yang sebenarnya menjadikan pengamatan secara bersama sebagai penilaian yang lebih lengkap. Baiklah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu Taruna Wreda Delvi Kalwa.
kemudian menjadi sangat penting untuk menulis penilaian diri kepemimpinan Anda sendiri. Langkah penting dalam perjalanan menuju kesadaran ialah dengan menulis temuan Anda mengenai setiap langkah perjalanan yang telah dilakukan secara komprehensif guna pengembangan dalam kepemimpinan. Menempatkan nilai, visi, dan misi Anda di awal, dan menulis narasi yang merupakan pesan pribadi untuk diri sendiri, dan kemudian membandingkannya dengan organisasi. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, mengapa perjalanan itu terjadi, termasuk mengapa Anda melakukan penulisan, apa kamu berharap untuk mencapai, apakah itu penting. Kemudian yang kedua, apa yang telah Anda lakukan di masa lalu dalam mengembangkan kapasitas kepemimpinan, bagaimana mencapai pertumbuhan melalui upaya ini. Yang ketiga, apa nilai, visi, dan pernyataan misi Anda, itu bisa termasuk mengapa Anda memilih 5 nilai. Tulis komentar dari persepsi penasehat terpercaya Anda tentang nilai, visi, dan misi tersebut. Yang keempat, bagaimana hasil penilaiannya, bagaimana Anda berharap untuk menggunakan hasil ini, menulis sebuah laporan dan komentar di wawancara Anda mengenai kompetensi kepemimpinan Anda dan bukti yang diberikan untuk mendukung kompetensi ini. Yang kelima yaitu apa yang Anda lakukan sebagai hasil dari apa yang telah dipelajari. Apa yang harus Anda perhatikan dalam kinerja sebagai pemimpin. Yang terakhir, buatlah komitmen untuk mengembangkan diri Anda di area yang teridentifikasi dan seberapa sering Anda melakukan hal itu. Untuk simpulan pada bagian ini, pada bab ini memberikan materi untuk mendukung perjalanan perkembangan seseorang pemimpin, baik mereka adalah praktisi OD aktif atau pemimpin organisasi. Kepemimpinan transformasional yang efektif, pengembangan membutuhkan proses penilaian yang terorganisir sendiri, mengakui ada banyak cara untuk bergerak melalui perubahan transformasional pribadi yang mendalam. Pada bagian ke-6, apresiatif inquiry atau AI ini yang merupakan pertanyaan apresiatif berupa teori dan praktek inquiry dan perubahan yang menggeser perspektif metode pengembangan organisasi atau OD dengan menyarankan bahwa tindakan mengajukan pertanyaan generatif memiliki dampak besar dalam sistem organisasi. AI ini telah didefinisikan dalam banyak cara, diantaranya filsafat, pendekatan, metode, proses, dan cara untuk melibatkan semua tingkat organisasi. Sejarah mengenai AI, kelahiran AI datang pada tahun 1980 melalui penulisan bersama kepemimpinan pemikiran dan kolaborasi antara Dr. David Komperaider dan penasehatnya yaitu Dr. Suresh Srivastava sebagai mahasiswa doktoral. David terlihat dengan grup dari Case Western Reserve University yang bekerja dengan klinik Cleveland dalam analisis organisasi diagnostik konvensional untuk mencari apa itu salah dalam organisasi ini. Dalam mengumpulkan datanya, David kagum dengan tingkat kerjasama positif, inovasi, dan pemerintahan egaliter yang ia temukan di organisasi. Suresh memperhatikan kegembiraan David dan David menyarankan agar dia mengikuti ketertarikannya, kegembiraan, dan menjadikannya fokus penyelidikan. Para ahli merinci 5 prinsip keyakinan mendasar yang menghubungkan AI dari teori ke praktik. Yang pertama yaitu prinsip konstruksionis, kedua yaitu prinsip simultanitas, ketiga prinsip puisi, keempat prinsip positif, dan yang terakhir yaitu prinsip antisipatif.
Ya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Ega Putra Setiawan. Izin melanjutkan dari the five emergent principle atau limb of principle yang muncul. Yang pertama ada prinsip wellness atau dari Whitney and Bloom tahun 2010 yang memiliki arti yaitu untuk memasukkan semua bagian dari sistem dalam menciptakan masa depan. Penting untuk mengakui bahwa organisasi adalah keseluruhan dan semua bagian saling terkait. Yang kedua ada prinsip pemberlakuan dari Whitney dan Bloom tahun 2010. Memiliki arti ketika kita bertindak seolah-olah sesuatu itu benar dalam organisasi kita, maka itu menjadi benar. Jika kita menginginkan organisasi yang lebih egaliter, maka gunakan proses egaliter untuk menciptakannya. Lalu selanjutnya pilihan gratis dari Whitney and Bloom tahun 2010. Memiliki arti orang dapat memilih bagaimana terlibat dan berkontribusi dalam proses perubahan. Mereka kemudian tampil lebih baik dan lebih berkomitmen pada perubahan. Lalu ada prinsip kesadaran dari Stavros dan Torres tahun 2005. Kesadaran refleksi diri dari konektivitas prinsip-prinsip asli adalah diperlukan untuk menerapkan AI dalam kehidupan sehari-hari. Menyadari pikiran, kebiasaan, dan tindakan Anda memungkinkan Anda untuk beroperasi dalam paradigma apresiatif. Lalu yang terakhir ada prinsip narasi dari Barrett dan Fry tahun 2005. Memiliki arti cerita memiliki kekuatan transformatif dalam kehidupan organisasi. Cerita harus diceritakan dan ditulis untuk mencerminkan realitas terbaik dan untuk hidup dalam cerita-cerita ini. Lalu ada appreciative inquiry 5D cycle, siklus 5D inquiry apresiatif. Dilihat dari gambarnya, menjelaskan bahwa jika prinsip-prinsip ini mewakili gestalt menyeluruh dari pekerjaan apresiatif inquiry atau AI. Siklus 5D menawarkan perancah generatif namun praktif, di mana pekerjaan AI sering dibangun seperti gambar yang diilustrasikan pada gambar samping ini. Setiap fase diringkas secara singkat di bawah ini, tetapi banyak sumber lebih lanjut mengartikulasikan detail fase-fase ini tergantung pada pekerjaan OD yang dipimpinnya. Yang pertama ada fase menentukan apa topik inquiry, sementara siklus AI 4D itu ada discovery, dream, design, and delivery, tetap menjadi visual paling sederhana dan paling sering digunakan saat menjelaskan proses-proses apresiasi. Dalam pekerjaan OD ini, harus ada selalu menjadi percakapan tentang mendefinisikan tujuan bagaimana dan mengapa AI akan digunakan. Pembikaian ulang topik secara generatif sangat menentukan karena membantu meluncurkan proses-proses penemuan ke dalam momen-momen yang ada dari pengalaman kedatangan yang luar biasa dan proses memimpikan seperti apa kedatangan yang luar biasa itu dan seterusnya. Lalu, fase berikutnya ada fase penemuan. Apa yang memberi kehidupan? Pada fase discovery, tujuannya adalah untuk menanyakan, mempelajari, dan menghargai yang terbaik dari apa adanya dalam seseorang atau sistem organisasi melalui wawancara satu-satu yang apresiatif. Kemampuan untuk mengumpulkan data berbasis kekuatan yang memberi kehidupan, yaitu prinsip positif, dan data yang berorientasi ke masa depan, yaitu prinsip antisipatif. Merupakan kunci untuk fase penemuan. Fase discovery memiliki beberapa aspek penting. Yang pertama adalah pentingnya mengangkat cerita individu atau yaitu prinsip narasi. Selanjutnya ada fase mimpi. Apa yang mungkin terjadi? Fase mimpi adalah undangan bagi para peserta untuk memperkuat inti positif dari sistem dengan membayangkan kemungkinan untuk masa depan, yaitu
prinsip-prinsip positif, dan antisipatif. Fase ini menciptakan momentum, sinergi, dan kegembiraan di antara para peserta what can be. Bermimpi adalah aktivitas signifikan yang mengarah ke tingkat kreativitas, komitmen, antusiasme yang lebih tinggi untuk masa depan organisasi itu sendiri. Selanjutnya ada fase mimpi. Apa yang mungkin terjadi? Fase desain berfokus pada memanfaatkan yang terbaik dari masa lalu seperti yang ditemukan dalam cerita atau kontinuitas untuk membantu menggerakkan sistem menuju langkah-langkah tindakan untuk mencapai transisi yang diinginkan. Langkah-langkah desain bervariasi, tergantung pada kompleksitas, tetapi mencakup proses 2 langkah. Yang pertama, brainstorming, dan yang kedua, pembuatan prototipe cepat. Pertama, tim, kelompok, atau organisasi melakukan brainstorming, daftar kegiatan, dan gagasan tentang hal-hal yang ingin mereka ciptakan dalam organisasi ideal mereka. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahmat Putra Dianto. Fase takdir. Bagaimana memberdayakan, belajar, dan berimprovisasi. Pada fase ini, anggota organisasi mendiskusikan bagaimana mewujudkan impian dan desain dengan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya yang diangkat selama dialog penemuan. Fase ini bergantung pada kompleksitas sistem dan apa hasil yang diharapkan dari aplikasi 5D. Banyak sistem akan membuat proses interval di mana 5D terus digunakan untuk mengakses bagaimana proyek berjalan dengan memperbarui rencana untuk masa depan. Dalam proses organization development tradisional, perencanaan kelompok besar sering kali bertujuan untuk menghasilkan daftar hal-hal yang ingin dilakukan kelompok dengan harapan beberapa orang tingkat senior akan mewujudkannya. Yang paling penting dalam semua fase ini adalah bahwa beberapa konfigurasi dari keseluruhan bekerja bersama untuk membawa perubahan abadi yang telah mereka identifikasi sebagai diinginkan. Penyelidikan apresiatif dan pengembangan organisasi revolusi kekuatan. Sejak tahun 1940-an, organisasi telah menggunakan pendekatan berbasis defisit tradisional untuk memecahkan masalah secara tradisional, dimulai dengan mengidentifikasi masalah, kemudian mendiagnosis dan menganalisis masalah, dan diakhiri dengan rencana untuk memperbaiki masalah, seperti yang dijelaskan di atas. Appreciative Inquiry atau AI memberikan alternatif untuk pendekatan ini dan menentang pendekatan tradisional ke cara yang lebih afirmatif dengan berbasis kekuatan untuk mencari apa yang bekerja dengan baik di organisasi dan apa yang lebih diinginkan organisasi di masa depan. Prinsip berbasis kekuatan. Apresiatif Inquiry berpendapat bahwa organisasi tidak perlu diperbaiki. Mereka membutuhkan penegasan kembali dan kesempatan yang konstan untuk mencari solusi, sedangkan pekerjaan organization development tradisional bertujuan untuk mengajukan pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah, mendiagnosa penyebab yang mendasari masalah tersebut, menganalisis solusi yang mungkin, dan merencanakan cara untuk mengurangi masalah tersebut. Pendekatan apresiatif memulai proses perubahan dari paradigma yang berbeda dan perangkat yang berbeda. Berikut ini seperangkat prinsip berbasis kekuatan. Yang pertama, kita hidup dunia yang diciptakan oleh pertanyaan kita sendiri. Yang kedua, kami unggul hanya dengan memperkuat kekuatan, tidak pernah hanya dengan memperbaiki kelemahan. Yang ketiga, pergeseran kecil membuat perbedaan seismik, perubahan berbasis kekuatan mematuhi titik kritis. Yang keempat, kekuatan melakukan lebih dari sekedar kinerja, mereka berubah. Yang kelima, kita hidup di alam semesta, kekuatan apa yang kita hargai. Lihat memiliki nilai, harga, nilai meningkat.
Berikut adalah implikasi bagi praktisi organization development. Waspadai pertanyaan yang diajukan dalam organisasi sebagai serta yang Anda berpose. ROI pada inisiatif perubahan adalah tergantung pada apa yang kita selidiki, kekurangan atau yang terbaik di kehidupan. Perhatikan framing awal pekerjaan Anda dan waspadalah terhadap bias negatif yang melekat dalam pendekatan. Di tradisional kami karena keunggulan bukanlah lawan dari kegagalan. Alih-alih memfokuskan 80% pada apa yang tidak berhasil dan 20% pada kekuatan, penting untuk menerapkan aturan 80/20 ini mundur untuk memanfaatkan kekuatan transformatif dari kepositifan perbandingan. Mereka untuk mengungkap yang terbaik dalam diri mereka dan membayangkan apa yang terjadi selanjutnya, agar mereka dapat menciptakan spiral ke atas. Fokuskan perhatian Anda dan perhatian organisasi pada apa yang mereka ingin menjadi lebih, bukan kurang. Ada kekuatan tak terbatas dalam sistem organisasi manapun yang dapat ditemukan dan diperkuat jika kita mencarinya, termasuk kesuksesan, vitalitas, dan perkembangan. 3 lingkaran revolusi berbasis kekuatan untuk OD positif. Fokus pada lingkaran pertama, yaitu elevasi kekuatan. Memanfaatkan teori dan metodologi dalam domain seperti psikologi positif, kecerdasan apresiatif, beasiswa organisasi, positif, kecerdasan emosional, dan manajemen basis kekuatan. Yang kedua, pada lingkaran kedua fokus meningkatkan kekuatan meletakkan dasar untuk pekerjaan yang melibatkan penciptakan, keselarasan, dan pembesaran kekuatan individu. Pengangkatan, pembesaran, dan penyelarasan kekuatan menjadi blok bangunan untuk selanjutnya. Yang ketiga, lingkaran ketiga, penciptaan institusi positif yang tidak hanya mengangkat dan menghubungkan kekuatan manusia secara internal, tetapi berfokus untuk membiasakan dan memperbesar kekuatan manusia tercipta ke dalam masyarakat. Lingkaran ini mungkin merupakan bidang pekerjaan terbesar yang mempengaruhi masa depan IO. Simpulan dari bab ini memberikan materi untuk dapat mengerti cara dan kerangka kerja untuk menyelidikkan organisasi dari lensa apresiatif berbasis kekuatan dan beroperasi dengan keyakinan bahwa tanggung jawab untuk transformasi dan perubahan berada di tangan orang-orang. Pergeseran dimulai dengan individu dalam organisasi, mengambil tanggung jawab untuk proses melalui berbagai cerita dan dialog yang generatif. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan anggota kelompok 2 atas presentasi chapter 5 dan 6 dari buku Practicing Organization Development by William J. Rothwell, Jack Quellin, M. Stavros, Roland L. Sullivan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang dan salah kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.